Dok, dok, dok. Gimana kok? Nah, kan anak FK ini banyak yang masuk itu karena paksaan orang tuanya. Nah, itu sebenarnya efeknya ke mereka tuh apa sih? Dan gimana cara mereka itu survive di atas paksaan itu di kedokteran? Kalau ngomongin efeknya, Heeh. yang pertama mesti bakal nggak ikhlas. Oh gitu ya. Jadi yang pertama diselesain adalah konflik nggak ikhlasnya dulu. Selama dia yang belum ikhlas, dia nggak akan bisa jalan progres di FK. Hmm. Jadi nomor satu dia harus ikhlas. Nah caranya ikhlas gimana? Dia harus memahami sudut pandang orang tuanya. Kenapa kok dia nyuruh di FK? Walaupun dia nggak pernah seneng tuh sama FK. Iya, iya. Nah, kalau saya sebagai orang tua, misalnya hari ini saya harus nyekolahin anak saya di FK, pasti nggak jauh dari prasangka kebaikan tentang anaknya, biar besok anaknya bisa enak hidupnya, atau kesejahteraannya itu lebih enak, ya kan? Atau dia terdapat posisi sosial dia yang mungkin lebih dimuliakan di masyarakat Iya, gitu dokter kan. soalnya kan. Ya, karena dokter gitu kan ada Oke. tagline-nya, ada pride itu. Mm-mm. Tetapi sebetulnya untuk dia benar-benar mau mengerti POV orang tuanya ya, dia juga harus baca tuh tren-tren belakangan tuh gimana sebenarnya kedokteran itu. Mm-mm. Nah, kalau dikaitin sama AI dan dikaitin sama kemajuan teknologi, yang bisa digantikan AI itu adalah pekerjaan yang information in lalu information out. Jadi dia nggak ada human connection-nya sama sekali. Oh Makanya iya. yang pertama akan di-replace adalah yang kayak administratif, ya kan? Tetapi kalau ternyata nanti dia bisa ada human touch-nya di situ, dia pakai human connection di situ, maka dia akan survive. Kedokteran adalah salah satu pekerjaan yang human connection-nya kuat di antara pekerjaan sosial lain yang mungkin kayak guru, mungkin kayak katakanlah caretaker ya. Tapi intinya eh untuk dia benar-benar bisa progres, dia harus ikhlas, kemudian dia harus paham POV orang tuanya kenapa nyekolahin dia, pasti ada baiknya. Kemudian setelah dia selesai sama itu, dia baru bisa membaca bahwa mungkin ke depan dia akan sangat dibutuhkan karena mungkin penyakit akan tambah banyak. Terus Indonesia masih butuh dokter yang banyak ya kan. Maka dari itu dia akan mulai bisa menyadari posisinya dia sebagai anak FK itu terhormat karena nggak semuanya bisa masuk ke sini gitu kan. Ketika dia sudah bisa masuk ke sini, kalau itu dikaitin sama Islam maka dia akan sadar bahwa ini sebetulnya adalah fardu kifayah. Jadi ada posisi dia yang mewakili dari orang-orang di komunitasnya harus jadi satu tuh. Ada yang harus jadi dokter tuh di komunitas itu. Mm-mm. Jadi kalau dia udah menyadari betapa beruntungnya posisinya itu, Mm-mm. maka dia akan nggak ada lagi ngerasa terpaksa, ya kan? Terus berikutnya, dia juga harus ngerti dari situasi multidisiplin. Artinya apa? Gimana tuh? Dia tuh mesti kan sebelum masuk ke FK dia punya kepinginan ya kok. Mm-mm. Pingin ngambil jurusan apa, ya Iya, kan? heeh. Nah, itu jangan dimatiin. Itu dibuat bahan bakar atau disimpan dulu. Artinya apa? Ke depan orang itu tidak akan bekerja di disiplin ilmunya masing-masing. Dia akan berkolaborasi sama disiplin ilmu lain. Nah, contohnya nih, kalau dia itu tadinya pingin masuk desain grafis ya, dia mungkin akan bisa jadi dokter yang ketika menyampaikan pesan-pesannya sebagai Mm. edukator, itu ada visual-visual grafis yang bagus, sehingga nanti pasiennya itu akan seneng sama dia, dia punya branding tersendiri, ya kan. Mm. Terus contohnya lagi, dia tadinya pingin masuk IT, tapi dia dipaksa sama orang tuanya suruh kedokteran, Mm. maka dia akan punya positioning mengkombinasikan antara kedokteran sama IT misalnya. Maka dia akan bisa punya katakanlah apa istilahnya health tech ya, startup health tech gitu mungkin yang akan memecahkan masalah kesehatan tapi dari sudut pandang teknologi. Artinya itu bisa dipakai dimanapun. Jadi awalnya kepingin fakultas apa, tapi sekarang jadi fakultas kedokteran, itu yang tadinya kepingin apa, jangan dimatiin, jangan dikubur, Iya, iya. tapi cukup disimpan dulu, ikhlasin yang disuruh orang tuamu di sini, selesaikan FK-nya, lalu cari cara, piye caranya bisa mengkombinasikan sama disiplin ilmu yang kamu suka itu. Baru dari situ akhirnya semuanya dua-duanya dapet. Tapi kalau dari awal syarat pertama ikhlas itu nggak terpenuhi, nggak bisa.
Mau dia sepinter apapun dia pasti akan stuck karena dia ya jadi prasangka jelek dulu sama orang tuanya, dan hubungan itu tidak akan membawa dia kemana-mana gitu. Tapi pada akhirnya mimpi dia di awal yang nggak kesana itu tetap harus dijaga, karena nanti tetap ada konsep multidisiplin lagi itu tadi Yes, yang ya. bisa disambungin sama ilmu kedokteran dia. Betul. Jadi misalnya dia pengen jadi YouTuber ya. Sekarang kan banyak medfluencer itu. Jadi influencer tapi dari medicine ya kan. Maka dia bisa pakein ilmu yang dulu dia pengen jadi YouTuber itu akan dia pakai jadi besok mau jadi influencer tapi yang dari pihak medis misalnya. Oh iya dokter. Dokter Kori, kalau misal nih dokter Kori yang sekarang itu punya kesempatan ngomong sama diri dokter Kori waktu maba, itu dokter Kori bakal ngomong apa? Dan kalau misal dokter Kori jadi maba itu bakal ngapain? Situasi mabanya sekarang apa dulu berarti? Yang situasi maba sekarang. Sekarang. Iya. Kalau saya hidup di zaman sekarang, berarti kan saya mundur tuh generasinya maju ya, Iya. bukan milenial lagi tapi kan Gen Z ya. Yang saya akan lakukan adalah memahami bahwa gak semua kemajuan teknologi di tangan kalian itu bisa boleh dipakai setiap waktu. Karena ternyata gak semua perkembangan itu bisa sifatnya support. Ada juga yang sifatnya itu distract. Nah, ujian di masa saya, di masa Risco itu beda. Kalau kami yang di milenial, ujiannya itu adalah bagaimana bisa beradaptasi dengan sistem baru dan teknologi baru. Kalau di era kalian ujiannya adalah bagaimana memilah teknologi mana yang harus dipakai untuk bisa support. Nah, maka kalau saya hidup di zaman sekarang, saya kan harus bedain dulu ini bagus atau nggak bagus buat saya. Terus yang kedua, saya akan bilang ke diri saya sendiri bahwa proses itu lebih penting daripada hasil, tetapi hasil tidak boleh ditinggalkan. Artinya ketika kita menikmati proses, hasil itu bukan berarti halah nggak penting. Enggak, hasil itu tetap penting karena itu sebagai evaluasi proses kita benar apa enggak. Tetapi kalau kita hanya fokus ke hasil, maka kita akan menjadi pribadi yang perfeksionis. Perfeksionis itu awal mula semua kehancuran. Artinya dia tidak akan bisa memaklumi dirinya sendiri kalau ternyata nanti dia harus remedi, ya kan? Dia mungkin punya tekanan-tekanan yang tinggi dari sosialnya, kenapa kok dia nggak bisa seperti temennya? Nah, maka di era kalian itu skill yang harus dipunyai sebenarnya bukan cuma adaptasi, tapi gimana caranya nggak ke distract. Itu satu. Yang kedua, kalian harus bisa time management yang baik. Kapan aku harus fokus full dan kapan boleh self reward. Kan kalian mesti senengnya dikit-dikit self reward ya. Self reward itu bagus, tapi kalau dilakuin sering-sering itu kayak mungkin ya kalau misalnya kamu nggak mau minum air putih tapi dikit-dikit hanya karena di depanmu ada mesin cappuccino, maka kamu akan beli cappuccino terus. Artinya kan gula itu tetap aja nggak baik ya gue ya. Nah, jadi kalau saya hidup di era sekarang, saya akan memilih-milih dulu tuh distract yang apa, support yang apa, terus nanti baru dari situ jalan buat ngerencanain ke depannya mau gimana. Contoh yang distract, contoh yang support tuh gimana? Contoh yang distract, semua temenku ngerjain LI pakai Gemini. Berarti aku harus ngerjain LI pakai Gemini. Nah, belum tentu. Ketika kamu melihat satu kemajuan seperti AI, ya, walaupun AI itu dikatakan dia sangat mendemokratisasikan intelijen, orang yang tadinya nggak pintar bisa jadi pintar, ya. Kamu harus bisa bedain dia itu beneran bikin kita pintar atau bikin seolah-olah kita pintar. Kalau dia bener-bener bikin kita pintar, maka semua informasi yang kita pelajari dari dia, begitu dia ditutup, kita ditanyain apapun sampai ujung ngerti. Tapi kalau kita itu hanya terlihat pintar, kita akan menganggap belajar dari TikTok itu cukup, belajar dari YouTube itu cukup. Artinya kita itu udah bisa presentasi keren, tapi sebenarnya kalau diuji dengan pertanyaan kita nggak bisa jelasin sampai dalam. Itu adalah fenomena bedain itu distract atau support. Nah, berarti gimana caranya yang bagus? Yang bagus adalah kamu tetap harus belajar dulu dari cara konvensional. Katakanlah itu jadul ya, tapi itu memang sesuatu yang harus dijalani. Kayak ibaratnya sekarang kan ada sepeda listrik tuh kok. Tapi anak
balita sekarang ada nggak yang ibunya bilang, Dedek kamu nggak usah belajar di tetah, nggak usah belajar jalan, tak beliin sepeda skuter listrik aja gitu, kemana-mana enak gitu. Ada nggak yang kayak gitu ibu-ibu? Mungkin ada, Nggak ada lah nggak ada kok. ya? Kenapa? Kenapa? Pasti orang tua pengen anaknya bisa jalan. Oh iya deh. Ototnya, muskuloskeletalnya itu harus dibuild dulu. Ya kan? Karena muskuloskeletal yang kuat itu tidak bisa tercapai ketika dia naik di atas skuter listrik. Dia harus pakai ototnya di kakinya. Begitu juga dengan cara fenomena belajar. Kamu bisa nemuin video TikTok, video YouTube, reel, short yang bener-bener, oh ini cerita tentang fisiologi jantung misalnya. Tapi begitu video itu ditutup, pasti kamu hanya akan bisa jawab what. Kamu nggak bisa jawab how yang detail, kamu nggak bisa jawab why yang detail. Itu berarti sebenarnya dia hanya distract. Dan dia bukan bikin kita pinter, dia bikin kita seolah-olah pinter. Itu bahaya. Karena sebagai dokter kamu tuh bakal ditanyain pasien dari penyakit yang gampang sampai yang akhir. Tuh. Dokter Kori kan udah menjadi dosen selama bertahun-tahun ya. Kalau misal dokter Kori itu ngelihat dari para maba kedokteran, itu kesalahan paling umum yang sering mereka lakuin itu apa ya dokter? Kesalahan paling umum. Iya. Kamu kebayang adik-adik kelasmu yang masih pakai hitam putih belajar SGD 7 jump step gitu kan? Iya, kebayang. Biasanya nih ya, biasanya kesalahannya itu ada 3. 1, mereka tuh saking bingungnya ini sistem baru, cara belajarnya gimana, maka dia akan tanya seniornya. Dia akan tanya kakak kosnya, dia akan tanya siapapun yang dia kenal di angkatan atas. Belajar SGD ki piye to carane, dia tanya gitu kan. Tanpa dia memfilter seniornya ini track recordnya selama belajar di FK gimana, bagus atau nggak bagus. Nah, karena dia hanya percaya terhadap seniornya ini, dia akan ya udah, kakak kosku bilangnya kayak gitu, aku juga belajarnya kayak gitu. Nah, itu salah. Karena belum tentu semua senior itu worth it jawabannya untuk di follow. Akhirnya kesalahan pertama adalah kamu jadi follower secara tanpa filter gitu. Oke. Ya, terus yang kedua kesalahannya adalah karena tadi ya, kesalahannya masih nyambung sama yang jadi follower itu. Semua tugas kamu kerjain based on cara seniormu ngerjain tugas. Seolah-olah kamu tidak merasa ada pilihan lain selain itu. Jadi kita tuh harus bedain yang namanya kiblat sholat. Dari zaman Nabi Muhammad yang pertama dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sampai nanti kiamat kan ya tetap di Mekah toko. Itu kiblat kan. Tapi kalau kiblat belajar itu sebenarnya nggak pernah ada. Kiblat ngerjain tugas itu sebenarnya nggak pernah ada. Yang ada hanyalah peraturan tugas itu harusnya dibuat gimana, ya kan? Tapi cara ngerjainnya suka-suka kita sebenarnya. Nah dulu di generasi saya itu tuh sangat limit resource, artinya internet ada, tapi nggak kayak sekarang. Kita bahkan harus ke warnet dulu buat buka Google lalu cari LI gitu kan. Nah di zaman sekalian itu tantangannya bukan nggak ada resource, terlalu banyak. Karena saking banyaknya kalian bingung manfaatinnya. Jam 7 tepat berencana untuk buka Google. Tapi jam 7:01 ada notifikasi Discord, kamu langsung masuk ke Discord nge-game di sana. Iya kan? Itu yang jadi tantangan kalian. Jadi kesalahan pertama adalah tadi seniornya ngajarin apa langsung diikutin. Yang kedua, jadi follower terhadap tugas dan cara belajar sehingga kamu nggak kepikiran kalau temanku ngerjain LI-nya gini ya berarti aku juga gini. Enggak. Yang perlu kamu tahu itu adalah bahan belajarnya apa. Nah, itu kamu boleh. Tapi kalau tugasnya, LI-nya, kuliahnya kamu contoh 100% apalagi sampai soalnya itu salah. Tuh, ya jadi kesalahannya yang kedua masih nyambung sama yang pertama. Yang ketiga, salah milih temen. Karena kamu biasanya di sini tuh kan dijadiin satu sama anak-anak top dari SMA-nya. Atau katakanlah dia nggak pinter di SMA-nya tapi dia kebetulan punya jalan menuju FK. Nah dulu kita tuh di SMA biasanya
teman main sama teman main belajar, teman main sama teman belajar tuh bareng. Oh Kayak iya, mereka satu benar. Iya circle sih, gitu loh. benar-benar ya. Di FK nih harusnya nggak apa-apa kamu punya lebih dari satu circle. Artinya kamu harus bisa bedain. Kalau belajar harus yang dalam tanda kutip kiblatnya bener, ya kan? Kalau kamu mau main, berarti kamu cari yang frekuensinya mungkin sama kayak kamu, cara joke-nya, cara bercandanya, cara ngobrolnya gitu kan. Tapi ketika itu nanti dibawa ke ranah mau ujian harus belajar sama siapa, kamu tetap mati urip, bahasa Jawanya ya, mati urip sama temen ini gitu. Itu belum tentu benar kalau temen ini nggak bisa jadi role model yang baik. Jadi biasanya dulu tuh pernah ada yang niteni, kalau satu anak itu nilainya bagus, biasanya teman-teman di sekitarnya tuh nilainya juga bagus. Itu hampir terbukti sampai sekarang pun kayak gitu. Artinya temen itu dulu di SMA mungkin cuma buat seru-seruan, tapi kalau di FK itu jadi prognosis. Prognosis apa? Yang memprediksi nasib FK-mu sepanjang jalan tuh gimana. Jadi milih temen itu harus bener. Hanya karena kamu gak sefrekuensi sama dia, terus kamu males. Padahal dia sebenarnya anak pinter yang bisa diajak atau dalam tanda kutip dimanfaatin ilmunya. Itu salah. Jadi harus dikombinasi circle itu. Senior, follower, sama milih temen. Milih teman. Itu. Oke. Nah, dokter. Oke. Kalau misal nih ngomongin mahasiswa kedokteran Gen Z dengan mahasiswa kedokteran generasi sebelum Gen Z, misal milenial, itu bedanya apa mereka berdua? Ya, tadi sekilas ya. Yeah. Milenial itu bukan native digital. Native tuh penduduk asli. Kamu lahir udah ada smartphone. Walaupun itu cuma iPhone 1 atau BlackBerry. Tapi itu smartphone. Di zaman kami lahir itu nggak ada smartphone. Artinya akses terhadap informasi itu tidak sama. Di zaman kami yang harus nyari informasi sampai sedetail itu. Di zaman kalian informasi itu sebenarnya ada di sekeliling kalian. Tapi informasi itu sudah menyatu dari yang informasi baik dan informasi buruk itu jadi satu di situ. Katakanlah kayak TikTok. Ada nggak video edukator TikTok yang bagus buat belajar faal? Ada nggak? Ada kan? Ada. Tapi apakah itu bisa menggantikan buku faal? Enggak. Nggak bisa. ChatGPT bisa ngajari kamu tentang peristaltik usus apa enggak? Bisa, sangat bisa. Tapi dia bisa mengevaluasi kamu yang belum ngerti apa gitu, dia bisa ngasih tahu nggak ke kamu? Mungkin bisa, nggak bisa. Dia hanya bisa jawab apa yang kamu tanya. Untuk seseorang bisa tanya, kan dia harus sadar kok, aku nggak ngertinya di mana. Yang perlu dipelajari apa? Maka itu butuh skill untuk mapping semua informasi. Nah, mapping semua informasi itu paling bagus tetap dari buku, tetap dari teks, e-book katakanlah minimal ya. Jadi perbedaannya ada di ujiannya. Zaman kami dulu ujiannya adaptasi. Piye carane kamu 12 tahun udah disuapin sama guru, kok sekarang suruh belajar sendiri. Tapi resource-nya nggak ada, terus piye kan gitu. Tapi di zamanmu itu adalah distraksi. Mau nyari podcast di Spotify tentang mikrobiologi, ya kan? Tapi malah ketemu podcast yang tentang film cerita horor, ya kan? Akhirnya kamu milih mana? Horor. Iya, wes itu distraksi namanya. Jadi bukan karena nggak punya bahannya udah kecampur sama racunnya. Tapi ya caranya kamu ngefilter itu racun itu obat kan gitu tantangannya. Jadi akhirnya tetap punya struggle-nya sendiri-sendiri. Terus karena mungkin keterbatasan informasi itu ya, dan kalian hidup di era yang notifikasi tuh hidup terus gitu kan. Bahkan kalian pakai smartwatch kemanapun diikutin sama notifikasi kan. Itu bikin yang namanya burnout. Secara sosial. Jadi energi, nek bahasa anak sekarang tuh baterai sosialnya habis. Kamu ngerti baterai sosialnya habis itu berarti biasanya kamu ngapain kok nek baterai sosialnya habis? Diem, lebih banyak diem. Mau ketemu orang apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena lelah. Jadi lelah. Dulu sebelum milenial, Gen X, boomer katakanlah, hiburan mereka tuh orang. Gitu ya. Kok bisa gitu kan? Kok mereka nggak lelah sama orang?
Karena adanya itu mungkin. Satu itu. Heeh. Dan yang kedua, itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk interaksi. Tapi di era Gen Z yang isinya notifikasi nggak berhenti, kan berisik interaksi itu. Interaksi itu jadinya nggak berkualitas. Jadinya dia kayak noise. Sesuatu yang harus di shutdown karena aku mau mengurung diriku sendiri dengan algoritma Instagram dan TikTok yang sesuai sama pilihanku dan aku nggak diganggu sama orang. Iya kan? Orang kalau nonton bioskop gimana? Bareng-bareng apa sendiri orang nonton bioskop itu? Bareng-bareng. Kenapa kok dia butuh bareng-bareng? Dulu sebelum bioskop kok ada yang namanya layar tancap. Iya. Kamu kebayang layar tancap tuh di mana? Ya misal di desa, di kampung, terus di satu rumah orang gitu, atau di Terus dia ada kayak kedai. layarnya gitu gede di lapangan gitu kan. Mm-mm. Terus orang di situ nonton bareng-bareng Iya. kan. Ternyata itu kebutuhan yang namanya shared reality. Shared reality itu adalah kenyataan yang dibagi. Jadi realita saya sama realita Rizko tuh pasti beda karena kita udah diarahkan ke algoritma personifikasi masing-masing. Instagrammu fite apa, Instagramku fite apa kan beda kok. Iya. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap jadi manusia yang memelihara sosial yang berkualitas, tapi juga nggak ketinggalan informasi. Coba kamu tutup Instagram 2 hari nggak ngecek notifnya, kamu ketinggalan berita nggak sekarang? Iya, lumayan banyak. Lumayan banyak ketinggalannya, tapi di saat yang sama nek kamu hidupin terus, capek. Tapi capeknya tuh nggak kerasa, tiba-tiba nggak pengen ketemu orang aja. Itu. Ujiannya awalnya cuma akses informasi, tapi karena akses informasi merembetnya kemana-mana. Gitu.